Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Sofia, NIM 1905112597. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu agresi militer Belanda pertama. Agresi militer Belanda pertama adalah operasi militer Belanda yang berada di Jawa dan Sumatera terhadap Republik Indonesia yang dilaksanakan pada tanggal 21 Juli 1947 sampai 5 Agustus 1947. Operasi ini merupakan operasi militer bagian aksi polisinil yang diberlakukan Belanda dalam rangka mempertahankan penafsirannya atas perundingan Linggarjati. Selanjutnya yaitu apa sih latar belakang dari agresi militer Belanda pertama? Agresi militer Belanda pertama ini diawali dengan perselisihan antara pihak Belanda dan pihak Indonesia, yang dimana mereka salah mengkaji penafsiran terhadap ketentuan dari hasil perundingan Linggarjati. Tujuan agresi utama Belanda adalah untuk merebut daerah-daerah perkebunan yang kaya dan daerah-daerah yang memiliki sumber daya alam yang banyak, terutama minyak. Karena perselisihan tersebut, Belanda kemudian mengirimkan ultimatum yang harus dijawab oleh pihak Indonesia, yaitu pada tanggal 27 Mei 1947. Ultimatum tersebut berisi tentang membentuk pemerintahan bersama, mengeluarkan uang bersama, dan mendirikan lembaga bersama. Republik Indonesia harus mengirimkan beras untuk rakyat di daerah-daerah yang diduduki oleh Belanda, menyelenggarakan keamanan dan ketertiban bersama, menyelenggarakan peniklikan bersama atas impor dan ekspor. Selanjutnya yaitu kronologis jalannya agresi militer Belanda pertama. Pada tanggal 20 Juli 1947, Gubernur Jenderal H. van Mock mengumumkan pada konferensi pers tentang akan dimulainya aksi polisinil oleh Belanda. Tanggal 21 Juli 1947 dimulailah serangan tentara Belanda atas daerah-daerah yang dikuasai oleh Republik Indonesia yang berada di Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Pada tanggal 29 Juli 1947, pesawat Dakota Republik dengan simbol palang merah di badan pesawat yang membawa obat-obatan dari Singapura, sumbangan Palang Merah Malaya, ditembak jatuh oleh Belanda dan mengakibatkan tewasnya Komodor Muda Udara Mas Agustinus Adi Sucipto. Selanjutnya yaitu upaya-upaya untuk menyelesaikan agresi militer Belanda pertama. Republik Indonesia secara resmi mengadukan agresi militer Belanda ke PBB karena agresi militer tersebut dinilai melanggar suatu perjanjian internasional, yaitu Perjanjian Linggarjati. Pada tanggal 31 Juli 1947, atas permintaan India dan Australia, masalah agresi militer yang dilancarkan oleh pihak Belanda dimasukkan ke dalam agenda Dewan PBB yang kemudian mengeluarkan resolusi nomor 27 tanggal 1 Agustus 1947 yang isinya menyerukan agar konflik tersebut dapat dihentikan. Pada tanggal 15 Agustus 1947, atas tekanan dari pihak PBB, akhirnya Belanda menyetujui dan menerima resolusi tersebut. Pada tanggal 17 Agustus 1947, pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Belanda menerima resolusi Dewan Keamanan untuk melakukan gencatan senjata. Pada tanggal 25 Agustus 1947, Dewan Keamanan kemudian membentuk suatu komite yang menjadi penengah antara Indonesia dan Belanda. Komite ini awalnya hanyalah sebagai Komite Good Office for Indonesia atau Komite Jasa Baik untuk Indonesia atau yang dikenal dengan KTN. Komisi tiga negara ini beranggotakan yaitu Australia yang dipilih oleh Indonesia, Belgia yang dipilih oleh pihak Belanda, dan Amerika yang sebagai pihak yang netral. Australia diwakili oleh Richard C. Geertje, Belgia diwakili oleh Paul van Velen, dan Amerika ditunjukkan oleh Dr. Frank Graham.
Selanjutnya yaitu dampak-dampak dari agresi militer Belanda pertama. Yang pertama yaitu dampak negatif. Dampak negatif dari agresi militer pertama ini yaitu korban tidak hanya dari pihak militer tetapi juga banyak dari pihak sipil. Yang kedua yaitu serangan Belanda juga berdampak pada bidang ekonomi. Wilayah RI semakin sempit setelah beberapa daerah berhasil dikuasai oleh pihak Belanda. Stabilitas pemerintah dan politik terganggu. Kemudian dampak positif yang kemudian yaitu dampak positif dari agresi militer Belanda pertama ini yaitu aksi Belanda dengan kedok punisil ternyata tidak bisa mengelabui pihak luar atau internasional. Republik Indonesia berhasil memperoleh simpati dari masyarakat internasional. Beberapa negara Arab mengakui kemerdekaan RI secara de jure. Yang selanjutnya itu pengakuan Mesir dan negara Arab lainnya sangat membantu Indonesia untuk memperkuat posisi dalam perjanjian internasional. Sekian penjelasan saya tentang agresi militer Belanda pertama. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah.